جهده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang berbahagia keluarga dari dua mempelai beserta seluruh tamu undangan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan yang paling berbahagia yang ada di hadapan kita hari ini Mas Rianto dan calon istri beliau Mbak Cici. Hadirin rahimahullah, menikah itu adalah ibadah yang paling tua. Ibu-ibu, menikah itu adalah ibadah yang paling tua. Sebelum ada ibadah sholat, sebelum ada ibadah puasa, sebelum ada ibadah zakat, bahkan ibadah ini dimulainya bukan di dunia ini, dimulainya di dalam surganya Allah, yaitu Nabi Adam dinikahkan oleh Allah dengan istrinya Siti Hawa di dalam surga. Maka oleh karena itu, yang namanya ibadah nikah ini ibadah yang paling panjang, bahkan ibadah yang tidak ada akhirnya. Kalau ibadah sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ibadah puasa diawali dengan makan sahur dan diakhiri dengan berbuka iftar waktu maghrib. Tapi yang namanya ibadah menikah itu, setelah calon mertua menyatakan ijabnya kepada Adinda Rianto qabiltu nikahaha, maka tidak ada akhirnya dan jangan diakhiri. Nanti pernikahannya, rumah tangganya akan dilanjutkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan begitu besarnya ibadah nikah ini, kalau ada yang masih bujang, yang masih gadis, tolong didengarkan hadis ini. Mudah-mudahan kita doakan yang belum menikah, yang hadir di tengah-tengah acara ini segera dikasih jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nabi sampaikan dalam satu riwayat, raq'atani minal muta'ahhili khairun min sintaini wa thamanina raq'atan minal azim. Dua rakaatnya orang yang sudah berkeluarga itu lebih utama daripada 82 rakaatnya yang masih bujang gadis. Sholat subuhnya Mas Rianto tadi itu jauh lebih kecil, dan nanti sholat zuhurnya jauh lebih besar, nanti dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu yang namanya ibadah itu banyak sekali godaannya.
Ibadah yang pendek sholat godaannya banyak, apalagi ibadah yang panjang. Menikah itu godaannya luar biasa. Bahkan dalam satu hadis, ketika iblis mengumpulkan bala tentaranya, hari-hari mereka buat laporan apa yang dibuat mereka hari yang kemarin. Maka ditanya laporannya, kamu kemarin buat apa? Ada yang laporan, wahai tuanku, kemarin saya sudah menjerumuskan orang sehingga sudah mabok. Bagus, kata dia. Yang satu laporan, wahai tuanku, kemarin saya sudah menjerumuskan orang sehingga berbuat zina. Bagus. Yang terakhir, ya Sayyidi, wahai Tuhanku, dia melaporkan dalam keadaan seperti takut laporannya tidak diterima. Inni farraqtu bainal mar'i wa zawji. Wahai Tuhanku, kerja saya kemarin cuma bisa memisahkan, menceraikan antara suami dengan istri. Maka kata iblis, ni'ma anta, kamu yang terbaik, kamu yang paling the best. Langsung dipeluknya sama iblis. Jadi karena memang ibadah nikah itu menyatukan umat, dan persatuan umat inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam kasih sayang. Mawaddah warahmah, samawa. Sering kita dengar singkatan ini. Maka karena itu, untuk mendapatkan kebahagiaan samawa ini tidak serta-merta bim salabim, ada resepnya. Maka resepnya apa? Di antaranya Allah telah mentamsilkan di dalam Al-Quran, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu kata Allah seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para perempuan itu pakaian kalian wahai para laki-laki, dan mereka para laki-laki juga pakaian kalian perempuan. Maka apa fungsi pakaian? Kata alim ulama, fungsi pakaian ada 3. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, untuk menjaga dari panas dan dingin. Dan yang ketiga adalah untuk bertajamul, untuk berhias diri. Jadi kalau seandainya suami dan istri, Mas Rianto, mempraktekkan pakaian kepada Mbak Cici, dan juga Mbak Cici mempraktekkan selainnya pakaian kepada Mas Rianto, subhanallah, inilah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Apa fungsi yang pertama? Tutupi kekurangan istri. Sebulan, 2 bulan itu nggak kelihatan, Mas. Ada sama yang sudah lama-lama gitu. Mau kentut aja malu-malu. Tapi kalau sudah bulan-bulan ke sana, nah, udah kelihatan tuh kekurangan istrinya nanti. Jangan dilaporkan sama bapak, sama ibu, jangan, sama mertua jangan, apalagi sama tetangga, apalagi buat postingan di Facebook, di WA, jangan. Inilah yang kadang-kadang yang buat retak rumah tangga itu, karena ada pihak ketiga masuk. Karena pihak ketiga masuk karena salah sendiri pihak pertama dan kedua tidak pandai jaga dapur, tidak pandai jaga sumur, tidak pandai jaga dalam rumah, disebar kemana-mana kekurangan. Laporkanlah di sepertiga malam kepada Allah. Yang memegang hati istri siapa, Mas? Allah. Yang memegang hati suami juga Allah. Laporkan, minta supaya dibimbing, ya Allah, jadikanlah istriku istri yang solehah. Demikian Mbak Cici, di sana ya Mbak Cici. Belakang. Oh, ada di sana. Ya Allah, jadikanlah Mas Rianto wanita laki-laki yang solehah. Bimbinglah dia ya Allah sebagaimana laki-laki yang kehendaki. Itu fungsi yang pertama, sebagaimana pakaian. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah untuk menjaga panas dan dingin. Demikian khususnya bagi Mas Rianto. Ini ayat anfusakum wa ahlikum nar, supaya dia jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri daripada api neraka. Karena tugas pokok laki-laki itu adalah membawa anak istrinya masuk ke dalam surga. Ajak dia taat kepada Allah. Karena di balik ijab kabul nanti, calon mertuamu Pak Nasib, saya nikahkan dengan putriku dan kau terima, saya terima nikahnya dengan masalah sekian. Itu bahasa kabul, bahasa terima memang singkat, tapi di dalamnya maknanya begitu luas, begitu
begitu lebar, begitu dalam. Bukan hanya saya terima nikahnya, tetapi saya terima dosa buka auratnya, saya terima dosa tinggalkan sholatnya, saya terima dosa tinggalkan puasanya. Oh, jadi berat jadi laki-laki ini. Maka ini fungsikanlah sebagaimana fungsi pakaian yang kedua adalah menjaga daripada anak sapi neraka. Sholat yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Pesan dari Rasul kepada para lelaki dan ibu-ibu telah dipesankan dalam hadis ini, Allah bin nisa, kalian takutlah kepada Allah berkenan dengan para wanita. Fa innahunna amanatun mindakum, karena mereka itu adalah amanah-amanah dari Allah yang hari ini ada di bawah kekuasaan kalian, wahai para suami. Wa man lam ya'mur imra'atuhu bis-shalah, siapa yang tidak memerintahkan istrinya sholat dan walam yu'allimha, dan juga tidak mengajarinya sholat, faqad khana Allah wa rasulah, sungguh laki-laki tadi telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Insya Allah Mas Yanto nih ya, bareng-bareng sama sering ketemu dengan Datuk Siwam ya, orang-orang jauh lah. Sama-sama kita untuk membawa keluarga kita masuk dalam surganya Allah. Dan yang ketiga fungsi dari pakaian adalah untuk bertajamul, untuk berhias diri. Mobil khusus kepada Pak Cici, kepada ibu-ibu, bagaimana pandai berhias diri. Jangan sampai ke kondangan itu menor, tapi di depan istri, di depan suaminya nggak menor. Kebalik ibu-ibu. Jadi wajar kalau ibu-ibu di luar banyak yang naksir, gitu. Jangan salahkan. Jadi suami menor itu di depan suami, di depan orang lain jangan menor-menor. Itu tugas suami, tugas istri. Kalau 3 tugas ini dijalankan, insya Allah berkumpul sementara di dunia dan kumpul bareng-bareng selama-lamanya di dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Mas Rianto dan Mbak Cici dikumpulkan bersama di dunia dan juga selama-lamanya di surganya Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi